keras hatinya orang Yahudi tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Bahwa mereka akan membunuh manusia, akan berbuat zalim dan semena-mena, menghilangkan nyawa tanpa alasan, merampas hak orang dengan cara kezaliman, dan itu sikap yang tidak akan berubah lagi. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 74, di mana Allah membuat perumpamaan orang-orang Yahudi dengan batu. Kita baca ayatnya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hatimu, maksudnya orang-orang Bani Israel ini, hatimu menjadi keras setelah melakukan pembunuhan itu. Hatimu seperti batu kerasnya, atau bahkan lebih keras dari batu, kata Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya sebahagian dari batu ada yang terpancar darinya mata air. Bukti batu bisa pecah. Dan ada mata air yang keluar, seperti dulu yang pernah terjadi pada Nabi Musa yang memukulkan tongkat ke batu dan pecah batunya, keluar mata air. Dan sebahagian dari batu itu ada yang pecah lalu mengeluarkan air. Dan sebahagian dari batu itu ada yang bergetar karena takutnya kepada Allah. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi di ayat ini Allah menceritakan tentang karakter orang Yahudi, ya, yang memiliki hati yang keras. Yang hati kerasnya seperti batu atau lebih keras dari batu. Kenapa hati orang Yahudi itu keras? Karena mereka gampang membunuh dan menghilangkan nyawa manusia. Makanya surah Al-Baqarah ayat 74 ini, itu bicara tentang umat Nabi Musa yang membunuh. Lalu mereka saling tuduh-menuduh. Lalu mereka mencari tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka datang ke Nabi Musa. Maka Allah perintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Jadi penyebab hati mereka keras, karena memang mereka suka membunuh. Mereka tidak pernah merasa bersalah ketika menghilangkan nyawa manusia. Itulah kenapa di surah Al-Baqarah ayat 61 Allah mengatakan, وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّ وَالْمَسْكَنَةِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Kenapa orang Yahudi dihinakan Allah? Kenapa mereka mendapat murka dari Allah? Hingga setiap salat kita selalu berdoa, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Siapa yang maghdub? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu maghdub? Kata Allah, yaqtulunan nabiyyin bighairil haq. Mereka suka membunuh. Bahkan bukan manusia biasa saja yang mereka bunuh. Hingga para nabi pun, utusan-utusan Allah pun mereka bunuh. Wajar kalau kata Allah hati engkau seperti batu. Wajar Allah mengatakan hatinya seperti batu. Bahkan kata Allah lebih keras dari batu. Karena batu ada yang pecah. Seperti Nabi Musa ketika dipukulkan tongkat pecah, keluar mata air, terpancar. Berarti batu lebih lunak, bisa pecah. Ada batu yang bergetar karena takutnya kepada Allah. Seperti gunung Uhud yang Nabi lewat bergetar karena takutnya kepada Allah.
Ini hati tidak ada rasa takutnya. Tidak ada rasa sayangnya. Hati yang lebih keras dari batu. Tapi coba perhatikan kata asyaddu kaswah. Hati mereka seperti batu atau lebih keras dari batu. Asyaddu kaswah. Minimal ada 3 perkara yang unik dari kata asyaddu kaswah. Pertama, kata asyaddu itu dibaca dengan rafa. Asyaddu. Yang harusnya itu dibaca kasrah. Asyaddi. Kenapa? Karena dia ataf kepada hijarati. Fahiya kal hijarati au asyaddi kaswah. Jadi hijarati itu kasrah, itu di akhirnya kasrah, dia majrur karena ada huruf jar, kal hijarati, kaf. Dan asyaddi itu ataf karena ada waw ataf, maka harusnya au asyaddi kaswah. Tapi kata Allah tidak, dibaca asyaddu padahal kata sebelumnya kasrah. Kenapa begitu? Ini menunjukkan pembangkangan. Seperti pembangkangan kata asyaddu terhadap hijarati. Yang harusnya asyaddi. Mutabakah namanya. Cocok dia. Tapi karena ini makhluk pembangkang, maka asyaddu pun membangkang. Yang harusnya asyaddi kaswah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang berpendapat, asyaddu itu kenapa dibaca rafa, dhammah? Kenapa dia rafa? Sebenarnya dia isim tafdil. Isim tafdil itu mabni. Maka tidak dibaca asyaddi, dibaca asyaddu. Karena dia mabni namanya. Karena isim tafdil itu dia mabni. Tidak dibaca ya dengan kasrah. Dia fi mahalli jarin. Ya, dhammah itu ya tandanya tapi dia di tempat jar. Baik. Kita terima. Kalau itu isim tafdil yang mabni, ingat, kata mabni itu menunjukkan ketidakteraturan. Karena yang namanya mabni, dia tidak bisa diubah oleh apapun. Mabni itu bentuknya tidak bisa diubah. Dia selalu dalam satu bentuk, bagaimanapun orang mengubah dia, dia tidak akan berubah. Itu yang disebut mabni. Kenapa asyaddu mabni? Ini menunjukkan karakter orang Yahudi. Bagaimanapun nasihat disampaikan, bagaimana pelajaran disampaikan, tetap tidak akan berubah karakternya. Bahwa hatinya keras, dia akan berubah seperti prinsip asyaddu yang mabni namanya. Mabni itu tidak berubah oleh keadaan apapun. Padahal sudah berubah, asyaddi, tapi dia tidak mau berubah. Dia mabni. Ini lagi-lagi menunjukkan pembangkangan yang luar biasa. Hingga kata asyaddu pun sebagai karakter mereka, itu pun membangkang. Hingga dia disebut dengan kata mabni, ya, tidak mu'arab namanya, tidak berubah. Jadi mengubah orang Yahudi tidak mudah. Bagaimanapun pelajaran disampaikan, tidak akan bisa berubah karakter buruknya. Kenapa? Karena asyaddu itu mabni, kata yang tidak berubah. Andai dia kita namakan dengan isim tafdil. Yang ketiga, ada yang mengatakan asyaddu kaswah itu adalah khabar dari mubtada yang mahzuf namanya. Dia adalah predikat yang subjeknya dibuang. Apa itu? Hum asyaddu kaswah. Jadi ada hum yang dibuang, mereka itu lebih keras hatinya dari batu. Kalau kita terima asyaddu sebagai khabar dari mubtada yang mahzuf, hum asyaddu kaswah, maka ini berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu artinya kalimat nomina. Ingat, dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Zahaba Muhammad, itu jumlah fi'liyah. Tapi kalau Muhammad zahibun atau zahaba, itu jumlah ismiyah. Dan dalam kaidah bahasa, jumlah ismiyah itu bersifat permanen. Istimrar, dawam. Jumlah fi'liyah bersifat temporal, limited. Karena jumlah fi'liyah itu terkait waktu dan keadaan. Jadi kalau pergi ya kapan? Kemarin, sekarang, atau akan datang. Itu kata kerja namanya. Namanya fi'liyah. Kalau ismiyah, pembohong. Tidak ada batas pembohongnya ya kapan saja, di mana saja. Pembohong.
Ketika dikatakan asaddu kaswa itu adalah jumlah ismiyah, dia khabar daripada mubtada yang mahzuf, maka itu artinya orang Yahudi itu sifat buruknya permanen. Keras hatinya itu permanen seperti sifat permanennya jumlah ismiyah. Saya ulangi, jumlah ismiyah itu permanen, tidak berubah. Jumlah fi'liyah temporal, ada perubahan, ada kaitan dengan waktu, lalu, sekarang atau akan datang. Jumlah ismiyah tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Dia bersifat dawam dan istimrar. Kalau dikatakan asaddu kaswah itu adalah khabar dari mubtada yang mahzuf hum, maka ini berarti jumlah ismiyah yang artinya keras hatinya orang Yahudi tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Bahwa mereka akan membunuh manusia, akan berbuat zalim dan semena-mena, menghilangkan nyawa tanpa alasan, merampas hak orang dengan cara kezaliman, dan itu sikap yang tidak akan berubah lagi. Karena sifatnya dawam dan istimrar, seperti dawamnya sifat jumlah ismiyah, hum asaddu kaswah. Begitulah hebatnya perilaku buruk orang-orang Yahudi yang tidak akan berubah sampai hari kiamat, yang membangkangnya tidak akan ada limit waktunya, seperti tampak pada kata asaddu yang membangkang dalam kaidah bahasa. Begitulah detailnya isyarat Allah terhadap sikap buruk orang Yahudi dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.